Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Sebuah perisai energi langsung menahan cakar milik serigala biru. Tapi tak lama sebuah retakan muncul yang membuat Baihan membuat beberapa benang energi untuk mengikat kaki kanan musuhnya. Hehehe, biar ku beritahu kau, aku jauh lebih kuat dari Raja Muda kami, dan akan ku perlihatkan hukum angin yang sesungguhnya, ejek serigala biru langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Dret, angin yang ada di sekitar serigala biru dalam jarak 100 meter, seketika berubah menjadi angin yang tidak biasa. Baihan yang melihat itu langsung menyelimuti tubuhnya menggunakan energi yang ada di sekitarnya. Sret, sret, tapi tak lama, energi yang ada di sekitar Baihan secara perlahan terkikis. Prak, prak, crash, crash. Dalam sekejap angin yang masuk melalui celah yang retak, langsung mencabik-cabik tubuh Baihan hingga berubah menjadi serpihan bayangan. Serigala biru yang awalnya akan tersenyum langsung memasang wajah dingin. Kesadarannya pun langsung menyebar untuk mendeteksi di mana tubuh Baihan yang asli. Tapi sejauh yang ia lihat, semua Baihan yang bersembunyi di berbagai tempat hanyalah sebuah bayangan saja. Sial, di mana kau bersembunyi sialan? Goar! Serigala biru langsung meraung lantaran tidak dapat menemukan keberadaan Baihan. Sementara Baihan yang dalam wujud bayangan dan dilindungi oleh energi alam, kini tepat berada di bawah kaki serigala biru. Hehehe, apa ini yang kau ingin perlihatkan, kekeh Baihan dalam hati. Jika begitu, akan ku perlihatkan juga sesuatu yang menarik, setelah aku menerobos ke tingkat Kaisar Dewa Bintang 1 awal, gumam Baihan. Dret. Energi di sekitar Baihan dalam jarak 100 meter langsung mengelilingi serigala biru. Serigala biru yang melihat itu seketika membelalakkan matanya. Ini teknik gelombang angin kematian, dalam versi energi, ucap serigala biru terkejut. Baru saja serigala biru ingin melindungi tubuhnya, gumpalan energi seketika menyelimutinya. Wung, duar. Tak lama ledakan energi seketika terdengar yang membuat area sekitar hancur. Tep-tep, bagaimana kejutan dariku, ucap Baihan muncul di depan serigala biru yang saat ini telah terluka parah. Ger, serigala biru hanya bisa menggeram karena saat ini mulutnya dipenuhi darah, terlihat juga tubuhnya tercabik-cabik. Hehehe, inilah namanya senjata makan tuan dalam versi yang berbeda. Kekeh Baihan langsung memanipulasi energi di sekitarnya. Bom! Dalam sekejap sebuah energi melesat lalu meledakkan kepala serigala biru tersebut. Crash! Tanpa basa-basi Baihan langsung mengambil inti kristalnya lalu duduk menyerapnya, tanpa memperdulikan Lan Yuheng yang bertarung entah di mana. Tapi ia cukup yakin jika Lan Yuheng mampu menang melawan musuhnya, terlebih ia melihat tubuh unik Lan Yuheng terselimuti petir. Jeder, jeder, hahaha, bagaimana rasanya petir-petirku, aku yakin kau cukup menikmatinya bukan, ucap Lan Yuheng tertawa terbahak-bahak. Lan Yuheng saat ini terlihat sangat diuntungkan, dikarenakan tubuh musuhnya yang besar, hal itu membuat Lan Yuheng leluasa menyerangnya di mana saja. Oh wow, manusia sialan, seranganmu itu tidak lebih hanya menggelitikku, tapi yang menyakitkan itu adalah ocehanmu. Teriak serigala biru meraung. Akan ku sumpal mulut busukmu itu manusia sialan, teriak serigala biru langsung menggunakan hukum anginnya untuk mengejar Lan Yuheng. Dret, wus, sialan, jangan lari kau manusia, teriak serigala biru dengan wajah penuh amarah. Itu karena sampai detik ini, ia sama sekali tidak bisa menyentuh Lan Yuheng. Kecepatan Lan Yuheng layaknya sebuah petir kilat. Tep-tep. Dengan tangan merentang di pinggangnya, Lan Yuheng muncul sambil tertawa lebar. Hahaha, apanya menguasai hukum angin, hukum kentut baru cocok untukmu, ucap Lan Yuheng sambil menggerakkan hukum petirnya. Jeder, jeder, akan ku cabik-cabik tubuhmu manusia,
raung serigala biru terdengar sedikit putus asa. Melihat itu, Lan Yuheng seketika menjadi bosan. Hah, lemah, tidak ada perlawanan, ucap Lan Yuheng langsung berubah serius. Wos, teknik petir ilahi, tinju petir, teriak Lan Yuheng muncul tepat di depan wajah serigala biru. Tinju Lan Yuheng yang diselimuti petir mengerikan langsung terayun ke arah wajah serigala biru. Jeder, duar, art, suara jeritan dari serigala biru langsung terdengar. Tak lama kemudian, Lan Yuheng muncul di depan mayat serigala biru yang sudah gosong. Tanpa basa-basi Lan Yuheng langsung mengambil inti kristalnya lalu pergi. Wos, tep-tep. Aku tak menduga jika perbedaan kekuatanku yang sebelumnya dengan yang sekarang jauh berbeda. Perbedaannya mungkin 3 atau 4 kali lipat, gumam Lan Yuheng tersenyum-senyum sendiri. Jika aku menyerap inti kristal ini, aku yakin jika aku akan kembali jauh lebih kuat lagi, ucap Lan Yuheng melirik ke arah Bai Han yang menyerap inti kristal milik serigala biru. Dret, Lan Yuheng pun langsung duduk langsung menyerap inti kristal yang baru ia dapat. Jauh dari tempat Bai Han dan Lan Yuheng, saat ini gorila sedang bertarung dengan Jenderal Serigala Biru. Namun saat ini terlihat jika pertarungan sudah usia. Tep-tep, tubuh gorila yang menyusut layaknya manusia kera kini menginjak kepala Jenderal Serigala Biru. Hahaha, kau sangat lemah, membosankan, ucap gorila tertawa layaknya anak kecil. Baiklah, karena aku baik hati, maka kau pergi beritahu rajamu. Aku akan datang bertamu nanti karena dia sudah mengirimkan dirimu untuk bertamu, ucap gorila bertepuk tangan. Dret, kaki gorila yang diselimuti oleh energi aneh kini menyebar. Bom, tak lama tubuh serigala biru yang ia kalahkan langsung terlempar. Kakak, kenapa dia sangat lemah? Aku kira dia sangat kuat tadi. Ini membuatku sedikit bosan jika mereka semua sangat lemah, ucap gorila melirik ke atas. Blus. Sebuah mata langsung muncul. Bukan mereka yang lemah, tapi kau yang semakin kuat. Tapi aku yakin jika kau ke sana, maka kau akan menemui lawan yang menarik nantinya, ucap Chen Long tersenyum tipis. Apakah benar begitu? Apakah itu keempat raja? Tanya gorila memiringkan kepalanya. Bukan, mereka memang cukup kuat, tapi itu tidak akan memuaskanmu. Lawanmu saat ini masih tertidur. Tapi tak lama ia akan bangun karena keempat manusia yang menjadi keluargamu saat ini sedang menuju ke sana untuk membangunkannya. Jadi, setelah kedua bocah ini selesai menyerap inti kristalnya, maka langsung bawa saja mereka masuk ke wilayah penjara binatang buas tingkat tinggi, ucap Chen Long. Wajah dari gorila seketika bersinar terang saat mendengar itu. Hem, aku akan langsung ke tempat keduanya lalu menunggu mereka sadar. Dadah, ucap gorila langsung lenyap. Anak itu, gumam Chen Long menggelengkan kepalanya melihat kepergian gorila. Aku yakin akan sangat merepotkan nantinya jika ia sudah dewasa, karena ia adalah binatang iblis kuno yang telah lama punah spesiesnya, ucap Chen Long memasang wajah serius. Jika ingin menundukkannya itu tidak akan mempan, bahkan memasang segel budak pun tak akan bisa. Tubuh mereka sangat unik karena berasal dari kekosongan. Sejauh ini, yang aku tahu tentang spesiesnya, selain gemar bertarung, mereka juga cukup gila jika sudah marah dan sulit dikendalikan saat sudah dewasa. Jadi, apakah aku akan membunuhnya nanti sebelum ia dewasa? Kini pikiran Chen Long seketika bergejolak. Saat bingung ingin mengambil jalan terbaik yang mana, pandangan Chen Long pun tak sengaja melihat ke Bai Han yang saat ini telah membuka matanya. Bagaimana aku lupa dengannya, sifat hatinya memiliki kesamaan dengan ayahnya yang pintar dalam bersosialisasi dengan orang-orang luar, sehingga bisa memiliki banyak bawahan yang ia anggap anggota keluarga. Gumam Chen Long teringat jika salah satu tujuannya ke sini adalah mempertemukan Bai Han dengan gorila dan sedikit bertaruh, apakah Bai Han bisa mengikatnya? Seperti apa yang ayahnya lakukan terhadap semua anggota keluarganya. Keluarlah, aku tahu kau ada di sana, ucap Bai Han melirik ke arah pohon yang cukup besar. Ketahuan ya, padahal aku sudah menggunakan teknik penyembunyian diri yang sempurna, ucap gorila menggaruk kepalanya sambil cengengesan.
Tep-tep, Bai Han yang melihat seekor kera setinggi 1 meter kini mengerutkan keningnya. Dari auramu, kau mirip dengan gorila yang beberapa saat lalu ingin menginjak kami. Jadi, apakah kau ingin menginjak kami lagi atau sedang kesasar? Tanya Bai Han dengan santai tanpa waspada, karena ia tidak merasakan niat apapun dari kera di depannya. Waktu itu aku sedang bosan, jadi aku jalan-jalan mencari apakah ada musuh yang kuat, tapi aku tidak menemukan musuh kuat sehingga aku mencari makan saja. Jawab gorila polos. Mata Bai Han seketika menyala saat mendengar jawaban gorila. Hehehe, apakah kau saat ini sedang bosan lalu kesini? Tanya Bai Han. Biar ku tebak, tujuanmu kesini pasti ingin melawan kami karena merasakan auraku bukan? Sambung Bai Han. Prok-prok. Hore, kau sangat pintar kakak, ayo kita bertarung, teriak gorila bertepuk tangan bahagia. Kena kau, gumam Bai Han merasa bisa menarik kera di depannya berada di sisinya. Tunggu dulu, aku merasa kau adalah anak yang baik, jadi jika kita terluka, aku takut akan ada binatang buas yang memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh kita. Mungkin aku bisa menyelamatkanmu pada saat itu, tapi jika kau yang mati, akan sayang karena kau masih muda, ucap Bai Han merasa sedih. Melihat mata Bai Han yang berkaca-kaca, gorila langsung menundukkan kepalanya. Kau benar juga kakak, jika aku mati, maka aku tidak akan bisa menjaga tempat ini dan juga tidak akan bisa bertarung lagi dong. Terus, apakah ada solusi? Tanya gorila kini mendekati Bai Han sambil mengendus-endus bau tubuh Bai Han. Tentu saja ada, bagaimana jika kita bekerja sama bertiga? Jika kita bekerja sama, maka kita bisa bertarung melawan musuh-musuh yang ingin melukai kita, dan juga, dengan bekerja sama, kita bisa saling melindungi layaknya keluarga. Ucap Bai Han tersenyum lebar. Itu bagus kakak. Karena selama ini aku selalu bertarung seorang diri dan saat aku terluka, tidak ada yang melindungi atau membantuku. Terlebih, aku mencium bau tubuhmu sangatlah murni, artinya kau adalah orang yang baik dan jujur, ucap gorila bertepuk tangan bahagia. Melindungi, hore, ada yang akan melindungiku, teriak gorila berlari ke sana kemari. Dia masih polos, layaknya anak berusia 7 tahun, walau umur yang sebenarnya, ia jauh lebih tua dariku. Tapi entah mengapa pertumbuhan pikirannya sangat lambat, gumam Bai Han dalam hati. Tidak jauh dari tempat Bai Han, Lan Yuheng yang sudah sadar tetap memejamkan matanya kini bergumam. Selain pintar, dia juga sangat licik, sungguh mengerikan, gumam Lan Yuheng dalam hati. Tak lama, Lan Yuheng pun membuka mata lalu melesat ke tempat Bai Han dan gorila berada. Wus! Tep-tep, kekuatanmu meningkat lebih cepat dari perkiraanku saudara Yuheng, ucap Bai Han saat merasakan aura Lan Yuheng berada di tingkat Kaisar Dewa Bintang 1 akhir. Tapi tidak sepesat dirimu saudara Han, kau itu monster, kini kau melebihi tingkat kultivasiku, padahal dulu aku jauh di atasmu, ucap Lan Yuheng sedikit cemberut dan iri saat melihat tingkat kekuatan Bai Han ada di tingkat Kaisar Dewa Bintang 1 puncak. Tentu saja aku harus semakin kuat agar aku bisa melindungi kalian berdua dan keluargaku yang lainnya, karena jika aku tidak semakin kuat, aku tak ingin kejadian masa lalu terulang lagi, ucap Bai Han mencengkram erat tangannya, hingga tanpa sadar auranya sedikit keluar disertai air mata saat mengingat wajah ayah, paman dan yang lainnya. Kakak, kenapa kau ingin melindungiku? Bukankah aku juga kuat? Jika sama-sama kuat, maka saling melindungi, ucap gorila dengan polos sambil mengusap air mata Bai Han. Entah mengapa saat aku melihatmu menangis, hatiku terasa sakit kakak, apakah itu yang namanya keluarga? Tanya gorila langsung mengeluarkan buku yang memiliki sampul gambar manusia sekeluarga. Saat aku membaca buku ini, aku melihat adanya kesamaan dalam dirimu yang selalu ingin melindungi orang-orang yang disayangi. Jadi, jika kau hanya sendiri, itu tidak akan bisa kau tanggung, karena menanggung beban seorang diri itu artinya kau tidak mempercayai keluargamu. Itulah yang aku baca di buku ini, ucap gorila dengan polos.
Mata Bai Han dan Lan Yuheng seketika melotot tak percaya saat mendengar kata-kata yang sangat bermakna bagi mereka berdua, terlebih yang mengatakan itu adalah seorang binatang buas. Ini, terima kasih adik kecil, ucap Bai Han dan Lan Yuheng langsung memeluk gorila. Hei, jangan peluk aku ini berjenis kelamin laki-laki, kata buku yang aku baca, jika seorang laki-laki sesama laki-laki saling peluk, tandanya mereka tidak normal, dan aku ini normal, teriak gorila cemberut. Bai Han dan Lan Yuheng seketika menghentikan pelukan mereka lalu saling melirik. Hahaha. Melihat Bai Han dan Lan Yuheng tertawa lebar membuat gorila sedikit aneh. Kenapa kalian malah tertawa? Tanya gorila. Biar kakakmu yang tampan dan kuat ini kasih tahu, ucap Lan Yuheng. Tidak semua buku yang kau baca itu memiliki arti yang sama, sambung Lan Yuheng lalu menjelaskan sedikit. Begitu ya, tapi kuat. Perasaan kakak yang paling lemah dari kita bertiga, kuat dari mananya coba, gila, ucap gorila dengan nada polos. Wajah Lan Yuheng seketika memerah. Dasar monyet sialan, apa kau tidak percaya jika kakakmu ini kuat? Kau mau coba kupukul? Teriak Lan Yuheng tidak terima dikatakan gila. Ayo pukul aku, kakak kira aku takut, ayo kejar jika bisa, tantang gorila disertai mengejeknya. Sini kau, monyet sialan, teriak Lan Yuheng langsung mengejar gorila yang sudah melesat lebih dulu. Bai Han yang melihat tingkah mereka seketika tersenyum hangat. Saling mempercayai ya, terima kasih sudah memberikan pencerahan terhadapku, gumam Bai Han merasa tenang. Wos, hei monyet nakal, apa kau yakin jika ini jalannya? Aku curiga jika kau memang sengaja membawa kami melewati jalan yang memiliki banyak binatang buas, agar kau bisa bersenang-senang dengan mereka dan membuat kami ikut kewalahan, tanya Lan Yuheng sambil mendengar. Hahaha, tumben kepalamu pintar kakak, ejek gorila yang diberikan nama Bai Dasing oleh Bai Han, karena gorila tidak memiliki nama. Wajah Lan Yuheng terlihat kesal setiap saatnya karena selalu diejek. Dasar monyet sialan, apakah kau ingin letak? Gunakan kepalamu. Lihatlah dengan teliti jika memang benar inilah jalan terbaik dan tercepat, dan berhentilah ribut saudara Yuheng, ucap Bai Han langsung menjitak kepala Lan Yuheng. Wajah Lan Yuheng seketika ciut saat dijitak. Selama perjalanan mereka menuju wilayah utara, atau tempat penjara binatang buas tingkat tinggi. Lan Yuheng yang selalu membuat keributan dengan Bai Dasing, telah dihajar oleh Bai Han beberapa kali. Dan sudah 2 bulan sejak mereka berangkat, jika tidak salah hitung, Lan Yuheng menghitung ia sudah dihajar lebih dari 20 kali, yang membuatnya kapok memulai keributan. Bai Dasing langsung mengejek Lan Yuheng saat melihat Lan Yuheng kembali dijitak. Awas saja kau monyet sialan, akan ada saatnya aku berada di atas dan menginjak-injak kepalamu yang licik itu, dengus Lan Yuheng. Orang idiot mana bisa melakukan itu, ejek Bai Dasing melalui telepati agar kakaknya Bai Han tidak ikut memarahinya. Dalam perjalanan 2 bulan ini, entah mengapa Bai Dasing semakin mengakui dan menghormati Bai Han sehingga ia takut jika kakaknya juga ikut memarahinya, jadi jika ia bosan, ia akan memprovokasi kakaknya Yuheng melalui telepati, agar Bai Han tidak memiliki bukti untuk menyalahkannya. Tentu Bai Han tahu, tapi karena bukti memang tidak ada, ia pun tidak bisa memarahi adiknya Bai Dasing, namun ia tentu memperingatinya agar tidak keterlaluan mengejek Lan Yuheng. Tep, ini, siapa yang bisa membuat lubang sebesar ini? Padahal penghalang ini terlihat sangat kuat, ucap Lan Yuheng sedikit tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dasar idiot, gunakan otakmu. Tentunya saja para binatang buas yang melakukannya, memang siapa lagi? Ejek Bai Dasing. Ingin rasanya aku merobek mulut busukmu itu, sial kenapa juga aku bisa kalah bertarung melawan monyet sialan ini 1 bulan yang lalu ya, ucap Lan Yuheng dengan nada kesal. Bisa-bisanya juga aku termakan rayuan bodohnya itu, gerutu Lan Yuheng. Ada binatang buas yang kuat datang dari balik lubang itu. Bersiaplah,
jika dia serigala biru, harimau perak, singa emas atau beruang es, langsung serang saja. Ucap Bai Han langsung memberikan peringatan disertai perintah. Wajah Lan Yuheng seketika menjadi cerah, ia kini melirik ke arah Bai Dasing yang juga tidak mau kalah ingin melawan musuh. Kali ini aku harus menang darinya, gumam Lan Yuheng penuh tekad. Dret, baru saja bayangan dari sosok binatang buas terlihat, Lan Yuheng langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Hahaha, kali ini akulah yang akan menang, teriak Lan Yuheng dengan nada bahagia. Wong, tinju guntur, matilah kau keparat, teriak Lan Yuheng langsung mengayunkan tinjunya. Wos, crash, jeder. Saat kepala harimau perak muncul. Sebelum serangan yang Lan Yuheng kerahkan mengenai target, kepalanya lebih dulu melayang. Hehehehe, dasar lambat, ejek Bai Dasing yang kini muncul dengan tangan berlumuran darah. Kau curang, katanya 2 hari yang lalu kau berjanji tidak menggunakan kecepatanmu lagi. Aku tidak terima, itu tidak masuk hitungan, teriak Lan Yuheng melototi Bai Dasing. Hehe. Apakah ada yang jujur dalam membunuh musuh? Seperti yang kakak Han bilang kemarin, segala cara akan dihalalkan jika dalam membunuh, tidak ada yang namanya kejujuran. Wik siapa suruh kakak Yuheng percaya, ucap Bai Dasing langsung membela dirinya. Hei, ini kompetisi siapa yang terbanyak dan terbaik dalam membunuh musuh, bukan? Lan Yuheng seketika menghentikan ucapannya. Benar juga ya. Kompetisi ini kan membunuh musuh, jadi segala cara pasti akan dilakukan agar bisa mendapat banyak poin. Kenapa aku bisa tertipu oleh monyet sialan ini? Ucap Lan Yuheng menggaruk kepalanya disertai cemberut. Bai Han yang melihat keduanya kini mulai berdebat lagi, kini hanya bisa menghela nafas disertai senyum dalam hati. Itu karena ia melihat sosok tertentu di bayangan keduanya, yang dulunya sering melakukan hal ini juga. Hais. Sudah, jangan berdebat adu mulut di sini. Jika kalian ingin berdebat, lebih baik kalian berdebat lebih banyak membunuh musuh. Maksudku, berlomba siapa yang paling banyak membunuh musuh sebelum mencapai tujuan kita, yaitu gua yang dulunya telah diberitahu oleh Paman Naga Berlian Langit. Ucap Bai Han menengahi. Tapi ingat, kalian juga harus saling melindungi, jangan sampai melupakan itu lantaran terlalu asik membunuh musuh. Dan satu hal lagi, jangan memaksakan diri kalian dan mundurlah saat energi kalian mencapai setengah. Jika kalian melanggar itu, aku akan menghukum kalian, ucap Bai Han menatap tajam keduanya. Baik saudara Han, baik kakak Han, keduanya serempak menjawab sambil mengangguk patuh. Hei kakak Yuheng, singar duluan ya, dan jangan lupa jika tidak bisa melawan musuh, mintalah bantuan kepala adikmu yang tampan rupawan ini. Dadah, teriak Bai Dasing langsung melesat. Monyet sialan tunggu akulah yang harusnya mengatakan itu. Jika kau tidak mampu melawan musuh, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada kakakmu yang tampan dan kuat ini, teriak Lan Yuheng langsung mengejar Bai Dasing. Bai Han hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tak lama kepalanya menghadap ke atas. Paman sialan, apa yang sebenarnya ada di dalam gua itu? Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Teriak Bai Han. Melihat tak ada jawaban selama beberapa detik, wajah Bai Han sedikit cemberut. Aku tahu selama ini kau mengawasi kami, dan aku juga sadar kaulah yang mengirim Bai Dasing. Aku tak tahu apa tujuanmu. Aku juga tak mau tahu, karena kita ada di perahu yang sama. Namun satu hal yang aku peringatkan, jangan harap kau bisa memanfaatkanku dan mereka. Camkan itu, teriak Bai Han dengan nada serius. Selama ini, Bai Han telah menyelidiki apa tujuan Chen Long membantunya, dan dengan sedikit informasi dari Bai Dasing, ia pun sadar jika Chen Long memanfaatkan dirinya dan yang lainnya, walau berada di perahu yang sama, atau memiliki musuh yang sama, yaitu orang-orang menara. Sementara Chen Long yang mendengar itu hanya tersenyum kecil di balik awan. Sudah kuduga, semenjak mendapat pencerahan dari ucapan Bai Dasing dan sekaligus membuka 50% tubuh tanpa batasnya karena mendapat pencerahan, ia semakin cerdas. Kini tujuan keduaku dalam melawan ahli strategi petinggi menara akan tercapai, gumam Chen Long tersenyum tipis.
Bai Han yang tidak mendapat jawaban apapun dari Chen Long pun langsung melesat pergi. Sebenarnya ia tidak suka diatur layaknya sebuah game. Tapi karena sebuah keadaan yang mana ia menginginkan kekuatan, ia pun mau tak mau mengikuti permainan Chen Long, yang seolah telah mengikat tujuannya seperti sebuah labirin tanpa bisa keluar dari labirin tersebut. Akan ada saat di mana aku akan mengetahui tujuanmu yang sesungguhnya, dan membuat dirimu memohon kepadaku, dan pada saat itu terjadi, kaulah yang ada dalam genggamanku, bukan kami, gumam Bai Han sambil terus melesat. Wus, Dred, apa kau salah satu manusia yang dikatakan berasal dari luar penjara ini? Tanya binatang buas Jenderal Singa Emas. Katanya kekuatanmu hanya setingkat dewa surgawi, tapi kenapa kau berada di tingkat kaisar dewa? Apa Raja Serigala Biru salah memberikan informasi? Gumam Jenderal Singa Emas dalam hati. Sudahlah, kekuatannya juga masih jauh di bawahku, aku akan menangkapnya dengan cepat lalu membawanya ke raja kami, sambung Jenderal Singa Emas yang memiliki kekuatan Kaisar Dewa Bintang 3 awal. Blus, tak lama tubuh Jenderal Singa Emas ditutupi oleh energi berwarna emas. Ini adalah energi unik yang hanya dimiliki oleh ras Singa Emas sendiri. Tidak ada yang bisa menebak energi ini jenis apa dan mengapa hanya bisa digunakan oleh ras Singa Emas saja. Energi alam yang sangat kuat, gumam Bai Han seketika tersenyum lebar. Ini jauh dari perkiraan Bai Han, ia tak menduga akan mendapatkan musuh yang sangat bermanfaat baginya dan mudah menurutnya. Hehehe, biar ku tunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari energi alam mutlak, ucap Bai Han menjulurkan tangannya saat melihat Jenderal Singa Emas melesat ke arahnya. Dred, bro. Jenderal Singa Emas yang melesat ke arah Bai Han seketika jatuh berlutut di tanah. Ia kini berkeringat dingin saat energinya tiba-tiba lenyap lalu energinya kembali lagi, namun menekan pergerakannya bahkan kini mengekangnya hingga berlutut. Kau, Dewa Alam, ucap Jenderal Singa Emas langsung bersujud. Hormat kami kepada Dewa Alam, dewa yang memiliki kekuatan tanpa batas dalam hal energi apapun, dan dewa yang memberikan kami kekuatan energi emas ini di masa kekosongan, balas Jenderal Singa Emas dengan tulus. Bai Han yang awalnya ingin membunuh Singa Emas di depannya seketika terhenti. Dia mengatakan aku dewa alam dan telah memberikannya energi emas, gumam Bai Han terkejut. Menarik, mungkin di masa lalu, ada seseorang yang pernah memiliki kekuatan tubuh tanpa batas seperti diriku yang membantunya sehingga ia dikenal dewa alam. Sambung Bai Han seketika mengubah raut wajahnya saat memikirkan sesuatu. Apa kau sangat menghormati seseorang yang memiliki kekuatan seperti dewa alam? Tanya Bai Han. Benar dewa, ras Singa Emas tidak pernah takut kepada siapapun. Namun kami hanya takut kepada kemurkaan dewa alam, karena dia adalah dewa yang kami sembah. Jawab Jenderal Singa Emas masih menundukkan kepalanya di tanah. Apakah kau bisa mengecilkan tubuhmu? Kepalaku sudah lelah mendongak, ucap Bai Han disertai senyum kecil. Dred, tak lama Jenderal Singa Emas yang tadinya sangat besar, kini mengecil menjadi sebesar 3 meter. Baiklah, bawa aku kepada rajamu. Ada yang ingin aku katakan kepadanya, ucap Bai Han tanpa sungkan-sungkan langsung menaiki punggung Jenderal Singa Emas. Jenderal Singa Emas tentu bangga dinaiki oleh dewa mereka, itu adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi mereka. Goar, Jenderal Singa Emas seketika meraung bahagia, lalu melesat dengan kecepatan penuh menuju sarangnya. Bom. Sementara wilayah utara sisi barat, terlihat Lan Yuheng terus-menerus beradu tinju dengan sosok beruang es setinggi 5 meter, itu adalah wujudnya saat mengecil. Goar, terdengar raungan Jenderal beruang es saat berhasil memukul mundur Lan Yuheng. Hehehe, kau sangat kuat, aku suka pertarungan seperti ini dan aku suka kau sangat menghargai pertarungan sejati seperti ini, kekeh Lan Yuheng bangkit sambil mengusap darahnya. Terlihat saat Lan Yuheng melirik ke arah kiri dan kanan, ada ribuan beruang es mengelilinginya, namun tidak ada yang bergerak karena perintah jenderal mereka. Hehehe, sejauh ini kau cukup membuatku puas,
tapi aku belum merasakan kepuasan yang sesungguhnya dalam bertarung. Jadi buktikan ucapanmu yang tadi itu. Jika kau kuat, maka lawan aku duel, tunjukkan apakah kau layak menjadi jenderal. Ucap jenderal beruang es mengulangi ucapan Lan Yuheng. Lan Yuheng seketika menyeringai tipis. Hahaha, ayo maju, teriak Lan Yuheng langsung melesat dengan wajah yang terlihat gila. Tubuhnya yang selalu diselimuti petir kini terlihat lenyap. Jenderal beruang es yang menguasai hukum es dan hukum besi pun langsung melesat dan menghilangkan kedua hukumnya juga. Wung, bom. Tubuh Lan Yuheng langsung mundur 2 langkah saat tinjunya beradu dengan tinju jenderal beruang es. Sementara jenderal beruang es hanya mundur 1,5 langkah. Hahaha, kekuatan fisikku jauh lebih kuat darimu, akan kubuat tubuhmu hancur secara perlahan, teriak jenderal beruang es tertawa terbahak-bahak. Benarkah, ejek Lan Yuheng? Jika hanya mempunyai kekuatan saja, itu takkan cukup untuk membunuhku, karena aku sangat cepat dalam melarikan diri. Lan Yuheng seketika terhenti saat ia terpikirkan jika ia memang kalah dalam kekuatan fisik, namun ia menang dalam hal kecepatan. Hahaha, akhirnya aku menjadi cerdas layaknya saudara Han, ucap Lan Yuheng tertawa penuh kebanggaan. Seandainya Bai Han dan Bai Dasing melihat tawa serta ekspresi Lan Yuheng, mereka mungkin akan langsung jijik dan ingin menjitak kepalanya. Akan kubuktikan jika kekuatanmu tidak berguna di hadapanku daging panggang, teriak Lan Yuheng melesat dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh para binatang buas beruang es. Dret! Lan Yuheng muncul di belakang jenderal beruang es yang sedikit terkejut akan kecepatan Lan Yuheng. Walau begitu, karena tingkat kultivasinya jauh lebih, ia mampu melihat pergerakan Lan Yuheng walau samar-samar. Tinju guntur! Teriak Lan Yuheng mengayunkan tinjunya ke arah punggung jenderal beruang es. Wus, bom. Mata Lan Yuheng sedikit melotot saat tinjunya bisa dilihat dan ditahan dengan mudah. Mau kemana kau idiot, giliranku belum memukul, ejek jenderal beruang es saat Lan Yuheng mencoba mundur. Bukannya takut, wajah Lan Yuheng seketika memerah saat mendengar kata-kata idiot. Akan kucincang tubuhmu daging panggang, teriak Lan Yuheng. Blus, bam 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 bam. Saking marahnya, tanpa sadar Lan Yuheng menerobos 4 tahap sekaligus, yaitu ke tingkat Kaisar Dewa Bintang 2 akhir. Matilah kau congek, Lan Yuheng terdengar meraung. Mata jenderal beruang hitam seketika melotot saat tidak bisa melihat pergerakan kaki kanan Lan Yuheng, walaupun bisa merasakannya, ia saat ini tidak mampu menahannya. Wus, bom. Dasar sampah idiot, akan kucincang tubuhmu dan semua orang yang kesini bersamamu, teriak jenderal beruang es bangkit saat melihat kepalanya mengeluarkan darah saat ini. Yang idiot itu kau otak sampah, babi, sialan, bangsat, akan kucincang tubuhmu, teriak Lan Yuheng sangat benci dikatai idiot semakin marah saat mendengar keluarganya diancam. Jeder, gerakan Lan Yuheng terlihat menembus batasannya saat ini. Duar, jenderal beruang es yang sudah menggabungkan kedua hukumnya dan membuat pertahanan terkuatnya, kini hanya bisa melotot tak percaya saat melihat dirinya tiba-tiba terlempar. Sialan, kecepatannya bahkan melebihi raja, itu tidak, sebelum jenderal beruang es menyelesaikan ucapannya. Dret, Lan Yuheng muncul sambil mengayunkan kakinya yang sudah diselimuti hukum petir. Jeder, bom, bom, bom. Bukan hanya sekali, melainkan puluhan kali kaki Lan Yuheng menginjak tubuh dan kepala jenderal beruang es. Mati kau biadab, mati kau sialan, mati dan beraklah, teriak Lan Yuheng meraung seperti orang kesurupan. Uhuk, jenderal beruang es yang bertahan kini terlihat terluka parah, melihat orang yang ingin ia bunuh masih hidup. Wajah Lan Yuheng seketika menyeringai kejam. Dret! Pedang kayu hitam langsung Lan Yuheng genggam di tangan kanannya. Akan kucincang tubuhmu sialan, teriak Lan Yuheng kini sudah benar-benar seperti orang kesurupan. Sementara semua bawahan jenderal beruang es yang melihat jenderal mereka dihajar habis-habisan dan akan dibunuh langsung berteriak. Selamatkan jenderal dan bunuh manusia gila itu, teriak salah satu komandan yang memiliki tingkat kekuatan Kaisar Dewa Bintang 1 awal.
Mendengar itu, Lan Yuheng seketika menyeringai sambil memamerkan giginya. Hahaha, sebelum membunuhmu, akan kubunuh semua bawahanmu, teriak Lan Yuheng tertawa terbahak-bahak. Dret, jeder, jeder, crash, bom, bom. Gerakan Lan Yuheng sangatlah cepat, semua bawahan jenderal beruang es tidak ada yang mampu melihatnya dan tidak bisa bereaksi untuk bertahan. Pembantaian sepihak seketika terjadi dalam sekejap. Jenderal beruang es yang melihat itu hanya bisa bergetar ketakutan saat ini. Sial, dia gila, benar-benar gila, ucap jenderal beruang es dengan nada terbata-bata. Ia pun teringat ucapan raja terhadulunya, ingatan tersebut kini terlihat jelas di ingatan jenderal beruang es. Flashback, satu hal yang perlu kupesankan kepadamu, siapapun dia, mau dari ras manapun, jangan pernah mencari masalah dengan orang gila, karena orang gila jauh lebih mengerikan dari orang waras. Karena gila, ia tidak berpikir jernih, ia tidak merasakan sakit saat terluka, ia malah akan selalu tertawa saat terluka atau semakin banyak musuh, ia juga akan mengejar musuhnya kemanapun ia melarikan diri. Jadi jangan pernah melawan orang gila tersebut karena akan berdampak pada rasmu dan penerusku. Flashback end. Dread. Kini Lan Yuheng muncul sambil memamerkan giginya di depan jenderal beruang es. Hehehe, apa kau melihatnya? Kekeh Lan Yuheng. Jeder. Art. Aku tanya padamu sialan, apakah kau melihatnya? Teriak Lan Yuheng meledakkan tangan kanan jenderal beruang es. Glek. Jenderal beruang es hanya bisa diam sambil mengutuk dirinya, karena mencari masalah dengan orang gila saat ini. Ampuh, jeder, art, hahaha, siapa yang memberimu izin bicara sialan, teriak Lan Yuheng tertawa gila. Wung, jeder, art, ayo berteriaklah, terus berteriak, teriak Lan Yuheng kini benar-benar berbeda dari biasanya. Wus, dret, tep, sebelum Lan Yuheng meledakkan kepala jenderal beruang es, Bai Han langsung muncul bersama Raja Singa Emas. Sadar dasar bodoh, ucap Bai Han langsung menamparkan Lan Yuheng. Plak, mata Lan Yuheng yang awalnya berwarna hitam seketika kembali normal. Apa yang terjadi saudara Han? Tanya Lan Yuheng dengan wajah bodoh sambil menggaruk kepalanya. Hais, beruntung aku menaruh jejak energiku di tubuhmu, jadi aku dapat merasakan keberadaanmu dimanapun kau berada selama kita berada di wilayah yang sama, ucap Bai Han lalu kembali melanjutkan. Aku juga tak tahu apa yang terjadi. Tapi sepertinya aku melihat matamu tiba-tiba berubah, itu mungkin alami dari pembawaanmu sehingga kau kehilangan kewarasanmu, sambung Bai Han sambil melirik Lan Yuheng. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuatmu seperti kehilangan kewarasanmu? Tanya Bai Han. Aku itu, Lan Yuheng hanya cengengesan saat mengingat terakhir kali ia kehilangan kewarasannya. Saat itu ia mendengar ancaman dari jenderal beruang es yang ingin melukai anggota keluarganya. Melihat tingkah Lan Yuheng, Bai Han pun hanya bisa menghela nafas. Hais, lupakanlah jika kau tidak ingin mengatakannya. Beruntung aku yang datang ke sini pertama kali, jika itu adikmu, ia pasti akan selalu mengejekmu, ucap Bai Han melirik ke arah Raja Singa Emas yang terlihat sangat menghormati Bai Han, layaknya orang tuanya. Ayo kembali, ajak Bai Han sambil menarik Lan Yuheng yang terlihat melamun dan sedikit bingung. Raja Singa Emas pun langsung mengangguk sambil menurunkan punggungnya agar Bai Han naik. Wus, tak lama, Bai Han pun pergi bersama Lan Yuheng meninggalkan jenderal beruang es yang terlihat akan mati kapan saja. Hal itulah yang membuat Bai Han tidak membunuhnya. Terlebih lagi ini adalah permintaan dari Raja Singa Emas yang meminta tolong untuk tidak membunuhnya, karena ia dan Raja Beruang Es memiliki persahabatan. Sialan, dasar kera licik, teriak Jenderal Harimau Perak dan Jenderal Serigala Biru yang sangat marah, karena terkena tipu saat mengepung Bai Dasing. Hehehe, makanya gunakan kepalamu saat bertarung bodoh, ejek Bai Dasing kini mengayunkan tangan kanannya saat tubuh kedua jenderal kini tertanam oleh jebakannya. Crash, brok, dalam sekali tebasan, kepala kedua jenderal tersebut langsung terpotong rapi.
Dapat terlihat dari serangan sederhana Bai Dasing yang sangat kuat, ia sebenarnya mampu membunuh keduanya dalam keadaan pertarungan normal, namun karena terbiasa dalam kesenangan dalam bertarung, ia pun selalu melakukan hal ini. Sret-sret, setelah mengumpulkan semua inti kristal para binatang buas yang ia bunuh, ia pun kini tersenyum kecil. Hehehe, aku yakin kakak Yuheng pasti akan semakin kesal saat mengetahui aku mendapat banyak inti kristal. Aku jadi tidak sabar ingin melihat ekspresinya, gumam Bai Dasing tersenyum licik saat memikirkan sesuatu untuk mengejek kakaknya nanti. Disarang Raja Singa Emas. Hahaha, terima kasih atas bantuan kalian semua yang membantu mengambil semua inti kristal musuh yang aku bunuh tadi, ucap Lan Yuheng sambil tertawa bahagia saat membayangkan ekspresi apa yang nantinya adiknya perlihatkan jika mengetahui dirinya mengumpulkan inti kristal sebanyak ini. Bai Han dan Raja Singa Emas yang melihat ekspresi Lan Yuheng kini telah menjadi gila, seketika bangkit. Ayo bahas di tempat lain, lama-lama aku bisa stres berada di sekitar si bodoh ini, ucap Bai Han sedikit kesal. Raja Singa Emas pun mengangguk hormat, mereka pun langsung pergi entah kemana. Sementara Lan Yuheng yang mendengar itu langsung mendengus. Bilang saja kalian iri melihatku mendapat inti kristal sebanyak ini dan iri melihat betapa kuatnya diriku ini, ucap Lan Yuheng mengangkat kepalanya sedikit sombong. Padahal jika kalian sedikit memohon, aku pasti akan memberikan kalian beberapa inti kristal ini, sambung Lan Yuheng terlihat tersenyum-senyum sendiri sambil menghitung kembali inti kristalnya. Duar. Lan Yuheng yang terlalu fokus menghitung ulang inti kristal yang ia dapat, tidak dapat menyadari jika seseorang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan membuat ledakan kecil saat orang tersebut mendarat. Alhasil, semua inti kristal Lan Yuheng langsung berhamburan karena terkena guncangan disertai angin. Lan Yuheng yang melihat inti kristalnya kini berceceran langsung memasang wajah ganas. Hahaha, apa-apaan wajahmu itu kakak? Dan kenapa kau membuang-buang inti kristalmu? Tanya Bai Dasing disertai tawa saat melihat ekspresi Lan Yuheng. Dasar monyet nakal sialan, akan kuhajar kau, teriak Lan Yuheng bangkit lalu mengejar Bai Dasing yang memang sengaja membuat kakaknya marah. Week, ejek Bai Dasing membelakangi Lan Yuheng sambil mengibaskan ekornya. Jangan lari kau monyet nakal, teriak Lan Yuheng. Wus. Bai Dasing berlari sambil terus mengejek Lan Yuheng dengan berbagai kata-kata pedasnya. Anehnya, sekuat apapun Lan Yuheng menggunakan kecepatannya untuk mengejar Bai Dasing, ia tetap tidak bisa menyentuhnya. Bai Han dan Raja Singa Emas yang baru saja selesai merencanakan bagaimana menundukkan Raja Serigala Biru, Raja Harimau Perak dan Raja Beruang Es kini mulai bangkit. Ayo, siapkan pasukanmu, tapi ingat, tugas mereka hanyalah menahan pasukan mereka saja, yang kita bunuh hanyalah rajanya jika mereka tidak mau tunduk. Ucap Bai Han. Raja Singa Emas pun langsung mengangguk patuh. Siap Tuan Muda, jika begitu saya ingin memberitahu ras saya terlebih dahulu, aku yakin mereka pasti akan dengan senang hati membantu Anda, ucap Singa Raja Emas langsung pergi. Bai Han pun juga terlihat pergi ke arah di mana Lan Yuheng bermain kejar-kejaran dengan Bai Dasing. Tep-tep, cukup kalian berdua, ucap Bai Han langsung membuat Lan Yuheng dan Bai Dasing berhenti. Tapi saudara Han coba. Hais, kau ini, bisa-bisanya kau termakan provokasinya, kau ini sudah tua. Gunakan kepalamu untuk berpikir, adikmu malah akan semakin senang memprovokasimu jika pikiranmu sangat pendek. Dengus Bai Han langsung memotong ucapan Lan Yuheng. Lan Yuheng pun hanya menggaruk kepalanya saja disertai senyum canggung. Ayo kembali, dan kau Dasing, berhentilah bermain-main terlebih dahulu, karena aku mempunyai tugas untukmu bersama kakakmu Yuheng, ucap Bai Han sambil melangkah menuju sarang singa emas. Wajah Bai Dasing dan Lan Yuheng seketika bersinar cerah saat mendengar kata tugas, mereka yakin jika ini adalah tugas yang menyenangkan. Apa tugasnya kakak? Apa tugasnya saudara Han? Bai Dasing dan Lan Yuheng seketika serempak menjawab dengan nada bersemangat, sambil mengejar Bai Han. Nanti akan kujelaskan saat semuanya sudah berkumpul, jawab Bai Han santai.
Tep-tep. Tak lama kemudian, Bai Han, Lan Yuheng dan Bai Dasing kini muncul di depan Raja Singa Emas dan rasnya. Salam Dewa Alam, ucap seluruh ras Singa Emas langsung menundukkan kepalanya. Bai Han pun mengangguk santai sambil mengangkat tangannya. Hormat kalian aku terima, angkatlah kepala kalian, ucap Bai Han. Semua ras Singa Emas pun langsung mengangkat kepala mereka sambil melihat ke arah Bai Han, yang kini bersama raja mereka, Lan Yuheng dan Bai Dasing. Baiklah, akan ku persingkat saja, karena aku tidak pandai merangkai kata-kata. Mungkin kalian sudah tahu tujuan kalian dikumpulkan, karena sudah dijelaskan oleh raja kalian. Jadi aku hanya ingin bertanya, apakah kalian ingin ikut bersamaku atau tinggal? Jika yang ingin tinggal, kalian bisa membuat barisan di bagian kiri dan sebaliknya, yang akan ikut akan berada di bagian kanan. Ucap Bai Han melirik seluruh ras Singa Emas. Kami tentu akan ikut bersama Dewa Alam, tidak mungkin kami akan ketinggalan mengikuti setiap jalan yang akan Anda tempuh, karena itu adalah sebuah berkah bagi kami jika kami ikut, teriak semua ras Singa Emas serempak. Wah, aku suka semangat kalian, aku juga akan ikut kalau begitu, teriak Bai Dasing, walau belum paham ikut kemana. Ia hanya mengikuti instingnya saja jika ini akan menyenangkan. Benar, akan kupukul hingga hancur setiap halangan, karena aku ini sangat kuat, hahaha, teriak Lan Yuheng sambil tertawa terbahak-bahak. Bai Han dan semua ras Singa Emas pun melirik ke arah Bai Dasing dan Lan Yuheng dengan pandangan aneh, karena ucapan mereka sama sekali tidak nyambung bagi mereka. 1 jam kemudian, setelah Bai Han memberikan Lan Yuheng, Bai Dasing dan beberapa anggota ras Singa Emas untuk menundukkan harimau perak, dan hanya menginstruksi membunuh raja mereka jika tidak mau tunduk. Kini kedua saudara Bai Han dengan semangat pergi menuju sarang harimau perak, bersama beberapa Singa Emas yang memiliki kekuatan paling rendah Dewa Surgawi Bintang 9 Puncak, dan terkuat Kaisar Dewa Bintang 2 Awal. Untuk Raja Singa Emas, ia akan pergi menuju sarang beruang es bersama beberapa rasnya yang telah ia pilih. Kini hanya Bai Han saja yang masih di sarang Singa Emas, sambil melirik ke arah yang tersisa dari Singa Emas. Kebanyakan dari mereka semua belum bisa berbicara bahasa manusia, itu karena mereka semua sangat lemah. Hanya Jenderal Singa Emas yang Bai Han temui pertama kali saja yang terkuat saat ini di sisinya. Tapi Bai Han tentu sudah memiliki rencananya, jika terjadi pertarungan saat mencoba menundukkan Raja Serigala Biru. Ayo kita berangkat, ajak Bai Han. Goar. Para Singa Emas seketika meraung bahagia saat mendengar perintah dari dewa mereka. Wus, wus. Sementara di setiap sarang binatang buas, sarang harimau perak, duar. Sialan, aku sudah menduga akan hal ini. Bisa-bisanya mereka bekerja sama dengan para manusia menjijikkan itu, ucap Raja Harimau Perak kini meraung setelah mendapat informasi dari mata-matanya, jika saat ini ada satu manusia bersama puluhan Singa Emas menuju markasnya. Kalian semua, kumpulkan semua ras kita. Hadang dan kepung mereka semua, jangan sisakan satupun dari mereka yang kesini menyerang kita. Teriak Raja Harimau Perak. Sementara untuk manusia dan raja wilayah luar itu, biarkan aku yang akan menghadapinya, sambung Raja Harimau Perak langsung menghilang. Dan apa yang telah Bai Han rencanakan sesuai pikirannya. Saat mendengar setiap raja memiliki ego yang tinggi, Bai Han pun langsung merencanakan untuk membunuh raja mereka saja jika tidak mau tunduk, dan jangan membunuh ras mereka. Tugas ras Singa Emas hanyalah menahan saja, agar musuh tidak membantu raja mereka, dan saat raja mereka mati, otomatis mereka akan menyerah. Sarang beruang es. Apa kau yakin dengan informasi ini? Tanya Raja Beruang Es. Benar Raja, saat ini Raja Singa Emas menuju ke sini bersama ras terkuatnya, mungkin mereka semua ingin menyerang kita. Jadi apa perintah Anda Raja? Ucap Jenderal Beruang Es mengangguk sambil menunggu perintah. Kita sambut mereka, buatkan hidangan terbaik. Ucap Raja Beruang Es yang membuat Jenderal Beruang Es terkejut akan perintah rajanya.
Tapi karena ia sangat mengetahui sifat rajanya, Jenderal Beruang Es pun langsung pergi mempersiapkan apa yang rajanya perintah. Wos, apa sebenarnya tujuanmu Raja Singa Emas? Gumam Raja Beruang Es kini berpikir keras setelah kepergian jenderalnya. Sarang Serigala Biru, duar, au. Terdengar suara raungan Raja Serigala Biru saat mendapat info, jika Raja Singa Emas bekerja sama dengan manusia yang sangat ingin ia bunuh karena telah membunuh keturunannya. Tak lama, seluruh ras Serigala Biru seketika berkumpul saat mendengar auman raja mereka, yang tertanda akan ada kejadian besar. Au, auman semua ras Serigala Biru seketika terdengar, tanda mereka menerima perintah panggilan. Kalian semua bersiaplah, kita akan kedatangan tamu yang ingin menyerang kita, jadi keluarkanlah semua kemampuan kalian, jangan ragu untuk berkorban demi ras Serigala Biru, teriak Raja Serigala Biru. Oh, seketika semua Serigala Biru melolong dengan wajah ganas. Jika begitu, mari kita bunuh mereka semua, teriak Raja Serigala Biru langsung melesat keluar dari sarangnya bersama rasnya. Wos. Kenapa lorong gua ini sangat jauh Saudara Zan? Entah sudah berapa lama kita terus menelusuri lorong ini, dan lorong ini seolah seperti tidak memiliki ujung, tanya Ling Sen sambil melirik ke arah Bai Zan. Aku juga tidak tahu Saudara Sen, kita pernah mengecek setiap sisi dinding lorong ini, tapi tidak ada jebakan ataupun ilusi yang terpasang, bahkan setiap 1 jam sekali kita selalu mengeceknya. Namun kau lihat sendiri bukan? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Jawab Bai Zan menghela nafas. Kau benar, entah mengapa saat sampai ujung lorong gua ini, aku memiliki firasat jika ada sesuatu yang kuat menunggu kita di sana, ucap Ling Sen terus melesat bersama Bai Zan. Tep-tep, Bai Zan dan Ling Sen seketika terhenti, saat melihat ada sosok binatang buas tepat di depan mereka saat ini. Jenis binatang buas apa ini? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Ucap Ling Sen bertanya-tanya sambil memasang kuda-kudanya. Auranya juga berbeda dengan semua binatang buas yang kita temui di luar gua, tapi satu hal yang pasti, dia jauh lebih kuat dari Raja Binatang Buas. Balas Bai Zan melihat sosok aneh berwarna hitam menjijikan yang tak lain binatang iblis. Kini di tengah-tengah lorong yang memiliki tinggi 50 meter dan lebar hampir 20 meter, sosok binatang buas yang diikat kakinya menggunakan rantai melirik ke arah Bai Zan dan Ling Sen. Ger, terlihat binatang iblis tersebut seketika menyeringai saat melihat 2 manusia di depan matanya. Setelah sekian lama, ada juga seseorang yang datang ke tempat ini, terlebih itu adalah ras terlemah, ucap binatang iblis langsung bangkit. Bai Zan dan Ling Sen pun saling melirik saat merasakan niat membunuh yang sangat besar keluar dari tubuh binatang iblis tersebut. Walau kecil, ini lebih dari cukup untuk memenuhi hasratku, kekeh binatang iblis. Wos, tak lama, muncul sosok bayangan dari binatang iblis tersebut di depan Ling Sen. Saudara Sen, awas, teriak Bai Zan langsung memberikan peringatan. Ling Sen pun langsung mengeluarkan sejenis tombak, namun bukanlah tombak. Wos, crash. Sosok bayangan yang Ling Sen tebas seketika menghilang. Melihat itu, Ling Sen dan Bai Zan tersadar jika binatang iblis di depan mereka ini jauh melampaui yang mereka pikirkan. Mundur, teriak Bai Zan dengan cepat melesat menjauhi binatang iblis yang kini tidak bisa ia rasakan di mana keberadaannya. Ingin melarikan diri, itu tak mungkin, ucap binatang iblis sambil meneteskan air liurnya. Wos, prak, bom. Sebelum Bai Zan terkena serangan binatangan iblis tersebut, rantai yang mengikat kakinya sudah mencapai batasnya. Sialan, teriak binatang iblis kini tidak lagi menyerang Bai Zan. Matilah kau congek, teriak Ling Sen muncul di atas kepala binatang iblis tersebut. Wos, treng, bom. Tubuh Ling Sen seketika terlempar jauh disertai dengan tatapan mata tak percaya, lantaran tubuh binatang iblis tersebut sangatlah kuat. Dret, hahaha, ada satu tertinggal dalam jangkauanku, ucap binatang iblis tersebut tertawa bahagia dan muncul di depan Ling Sen. Bukannya takut, Ling Sen malah tersenyum tipis.
Sekarang, teriak Ling Sen. Wung! Sebuah lubang muncul dan dari balik lubang, Bai Zhan yang sudah mendengar isyarat Ling San langsung mengayunkan pedang besarnya. Teknik pedang ilahi. Tebasan cahaya, teriak Bai Zhan. Dret! Wus! Bilah pedang seketika melesat layaknya kecepatan cahaya menuju ke arah binatang iblis. Binatang iblis yang melihat itu langsung mengangkat tangan kosongnya untuk menangkap serangan Bai Zhan. Bom! Ledakan kecil seketika terdengar saat benturan bilah pedang Bai Zhan bertemu tangan kosong binatang buas tersebut. Terlihat juga saat ledakan kecil, getaran di lorong gua mengakibatkan debu muncul dan menutupi area tempat benturan. Binatang buas langsung mengibaskan tangannya dengan santai untuk menghilangkan debu yang menutupi pandangannya. Blus! Duar! Dasar serangga sialan! Akan kumakan tubuh kalian hidup-hidup saat kalian kembali nanti, teriak binatang iblis kini tersadar jika dirinya ditipu, dan tadi adalah serangan umpan agar Bai Zhan dan Ling Sen dapat melarikan. Sementara Ling Sen dan Bai Zhan seketika terhenti, mereka berdua langsung membalik badan melihat ke arah binatang buas yang telah jauh mereka tinggali. Seutas senyum mengejek mereka perlihatkan yang membuat binatang iblis semakin marah. Tapi bagaimanapun ia meluapkan amarahnya, itu tidak ada gunanya, terlebih ia sadar tidak bisa mengejar keduanya lantaran rantai aneh yang mengikat kakinya. Apa kau sudah memiliki rencana nantinya saat kembali, bagaimana cara kita melewati binatang aneh tersebut? Tanya Ling Sen melirik Bai Zhan. Tentu saja, aku sudah mengetahui kelemahannya agar kita bisa lolos lagi. Tapi untuk membunuhnya, itu tidak mungkin. Walau kita bergabung berempat pun, persentase kemenangan kita adalah 0%, jawab Bai Zhan disertai menghela nafas panjang. Aku berpikir-pikir, bagaimana caranya senior menangkap binatang aneh ini ya? Dan seberapa kuat sebenarnya senior? Ucap Ling Sen bertanya-tanya. Benar katamu saudara Sen, binatang aneh ini sangatlah kuat, aku juga melihat jika kekuatannya sebenarnya ditekan juga oleh rantai tersebut. Beruntung kerjasama kita cukup baik tadi sehingga bisa menipunya lalu kabur. Sambung Bai Zhan mengangguk-angguk. Kita pikirkan nanti saja, lebih baik kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri lorong gua ini, ajak Ling Sen kembali melanjutkan perjalanan mereka bersama Bai Zhan. Saat melesat, mereka berdua terus waspada dan berpikir apakah akan ada banyak binatang aneh seperti itu di depan mereka nantinya. Chen Long yang mengawasi keduanya terlihat tersenyum tipis. Kerjasama mereka terus meningkat, sangat bagus, gumam Chen Long kini sudah berdiri di depan binatang iblis yang Bai Zhan dan Ling Sen hadapi. Dapat terlihat jika binatang iblis itu saat ini ketakutan setengah mati, saat melihat sosok yang ia takuti tiba-tiba muncul di depannya. Apa yang kau inginkan ras naga langit Chen Long? Tanya binatang iblis dengan nada terbata-bata. Apa aku tidak boleh mengunjungi rumah yang aku buat sendiri? Tanya Chen Long mendekatkan wajahnya disertai seringai menjerikan. Kamu, tidak mungkin kau muncul ke sini tanpa tujuan, apakah kedua manusia itu? Aku tahu tidak mungkin kau akan ke sini tanpa tujuan apa-apa. Terdengar lagi binatang iblis itu kembali bertanya. Karena sepertinya ia mengetahui sifat Chen Long yang sesungguhnya. Tidak, aku hanya ingin bertemu musuh lamaku, jawab Chen Long tersenyum lebar lalu melangkah pergi. Aku lupa, jadilah anak yang baik, jangan mengganggu kedua orang yang kau temui tadi, jika kau tidak mendengar ucapanku, kau akan menerima akibatnya, ucap Chen Long mengarahkan niat membunuhnya ke arah binatang iblis tersebut. Tubuh binatang iblis tersebut seketika bergetar hebat. Tak lama setelah menghilangnya Chen Long, binatang iblis tersebut seketika memuntahkan seteguk darah. Sialan, entah sudah berapa banyak yang dia bunuh, yang pasti itu melebihi imajinasiku karena bisa melukaiku hanya dengan niat membunuhnya, gumam binatang iblis semakin membenci Chen Long. Perlu diketahui jika binatang iblis dan Chen Long dulunya memiliki kekuatan yang setara, namun karena binatang iblis kalah bertarung dan dikurung di sini, jadi perkembangannya tidak ada kemajuan sama sekali. Dan satu lagi,
binatang iblis yang dulunya berasal dari organisasi menara, satu kelompok dengan tempat Chen Long memburu salah satu pengkhianat anggota klannya. Sarang serigala biru. Wos, tep-tep. Bai Han seketika tersenyum tipis saat melihat Raja Serigala Biru sudah menunggu kedatangannya. Dasar manusia sialan, akan kubunuh kau, teriak Raja Serigala Biru melihat Bai Han sudah muncul di depannya. Dret, dengan kecepatan penuh, ia langsung muncul di depan Bai Han. Tangan kanannya langsung terayun yang telah dibantu oleh hukum angin. Bai Han yang tetap tenang langsung memiringkan kepalanya. Crash, duar. Bilah angin berbentuk cakar seketika menghancurkan pohon yang ada di belakang Bai Han. Terlihat juga ada darah menetes di pipi kanan Bai Han karena terkena goresan hukum angin. Melihat manusia yang ia serang bisa menghindar, ia pun kembali mengayunkan tangan kanannya, namun kali ini sedikit berbeda. Angin yang ada di sekelilingnya seketika berputar-putar. Matilah kau, teriak Raja Serigala Biru dengan seringai lebar. Bai Han yang masih berdiri di tempatnya langsung menyelimuti tangannya dengan energi, ia pun langsung membuat gerakan yang sama dengan Raja Serigala Biru. Wos, duar, bom bom bom. Bentrokan akibat Raja Serigala Biru dan Bai Han seketika menghancurkan area sekitar dengan ganas. Semua ras Serigala Biru yang menonton langsung mundur, bukan hanya mereka saja. Jenderal Singa Emas bersama rasnya juga menjauh agar tidak terkena dampaknya. Sementara di tempat Raja Serigala Biru dan Bai Han, saat ini Raja Serigala Biru melototkan matanya saat tersadar, jika Bai Han menguasai hukum yang sangat langka dan dikatakan telah punah. Siapa sebenarnya kau manusia? Tanya Raja Serigala Biru mundur beberapa langkah, ia sadar jika bertarung dengan manusia di depannya, ini tidak akan pernah berakhir dalam waktu dekat, karena ia tahu jika manusia di depannya tidak akan pernah kehabisan energi. Hohohoho, setelah melakukan bentrok kau baru bertanya. Ucap Bai Han tersenyum kecil. Walau aku mati sekalipun, aku tidak akan pernah mau tunduk kepada manusia rendahan seperti dirimu, teriak Raja Serigala Biru yang mengetahui tujuan Bai Han. Kalian semua, jangan diam saja. Bunuh mereka semua dengan cepat, setelah itu kita bunuh manusia rendahan ini, teriak Raja Serigala Biru menatap ke arah rasnya. Oman dari para serigala biru seketika terdengar serempak, tak lama mereka pun langsung melesat ke arah ratusan ras singa emas. Terlihat jelas saat ini jumlahnya sangat jauh berbeda. Ras serigala biru berjumlah ribuan dan ras singa emas berjumlah ratusan. Namun wajah ras singa emas terlihat memamerkan gigi mereka disertai menyeringai kecil. Blus, blus, blus. Semuanya, jangan buat Yang Mulia Dewa Alam kecewa, ia telah percaya kepada kita dengan memberikan energi sementara ini, gunakan untuk menahan ras serigala biru sekuat yang kalian bisa. Teriak Jenderal Singa Emas kini ikut mengeluarkan energi sementara yang diberikan oleh Bai Han. Tentu saja Bai Han tidak akan melakukan penyerangan tanpa persiapan yang matang. Melihat apa yang terjadi, Raja Serigala Biru seketika meraung, ia sangat cerdas sehingga dalam sekali lihat tahu tujuan Bai Han. Sialan, aku tak akan membiarkan ini terjadi, teriak Raja Serigala Biru melesat ke arah ras Singa Emas. Duar. Namun sebelum Raja Serigala Biru bergerak terlalu jauh, Bai Han muncul dalam bentuk bayangan lalu memberikan serangan kejutan. Sret, Raja Serigala Biru langsung mendarat dengan sempurna, tatapannya menjadi ganas saat sadar ini tidak akan mudah melawan Bai Han. Walau kekuatannya jauh lebih tinggi, tapi Bai Han memiliki dua keuntungan, kecerdasan dan energi tanpa batas. Dengan dua keuntungan tersebut, Bai Han mampu mengimbangi bahkan membunuh dirinya secara perlahan. Menyerahlah sebelum aku berubah pikiran, ucap Bai Han dengan wajah tenang. Mimpi kau, teriak Raja Serigala Biru. Goar, blus. Secara perlahan tubuh Raja Serigala Biru membesar ke bentuk aslinya. Bai Han yang sadar langsung mengumpulkan energinya dalam jumlah batasannya. Teknik tubuh tanpa batas, ledakan energi. Teriak Bai Han menembakkan bola energi ke tubuh Raja Serigala Biru. Wos, duar.
Tubuh Raja Serigala Biru seketika terlempar jauh. Bai Han pun langsung mengejarnya karena tujuannya memang memisahkan diri dengan ras singa emas, agar mereka tidak terluka. Dread, tebasan ganda, teriak Bai Han mencoba teknik baru yang ia pelajari beberapa saat lalu. Wus, cakar serigala angin, teriak Raja Serigala Angin mengayunkan kaki kirinya. Wus, duar, Dread, aku sadar kau sangat cerdas, tapi aku tak menyangka kebodohanmu jauh lebih cerdas. Ejek Bai Han yang memiliki keuntungan dengan tubuhnya yang kecil, sehingga memudahkannya menyerang dari segala sisi. Heh, apakah begitu? Ucap Raja Serigala Biru muncul di belakang Bai Han sambil mengayunkan kakinya. Wung, tekanan luar biasa Bai Han rasakan dari serangan Raja Serigala Biru. Crash, duar, saat cakar tersebut mengenai Bai Han hingga hancur, dan bilah cakar terus melesat ke tanah, kini terlihat sebuah kawah berbentuk cakar tercipta. Hahaha, aku tak menyangka kau selemah itu, teriak Raja Serigala Biru mengira Bai Han mati dalam sekali serang. Haah, apakah kau yakin? Ejek Bai Han mengayunkan pedang kayu hitamnya. Tepat di bawah kaki Raja Serigala Biru. Wus, crash. Walau kau memiliki dua keuntungan, tapi aku memiliki satu keuntungan yang sempurna, yaitu kecepatan, ucap Raja Serigala Biru dengan cepat menghindar lalu muncul di samping Bai Han. Bai Han langsung mengerutkan keningnya, karena ia juga saat ini berpikir bagaimana cara Raja Serigala Biru tersebut bergerak tanpa bisa ia rasakan. Wus, treng, sadar tidak sempat menghindar ataupun menggunakan hukum bayangan, Bai Han pun menahannya menggunakan perisai energi. Bom bom bom. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.